Salam. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak saudaraku yang terkasih yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita akan mulaikan ibadah kita dan kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita pujikan pujian penyembahan kita walau 1000 rebah. Kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan dan menyembah Dia.
pada hari ini. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah perkumpulkan kami ya Tuhan kembali ke tempat ini Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu Tuhan, ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, dan dalam keadaan sehat Tuhan, dan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus, sucikanlah kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, ibadah ini Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin ibadah ini ya Bapa. Kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan, dan kami akan memulai Tuhan ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Di nama Tuhan, mari kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan Yesus, dan kita akan memujikan bangkit serukan nama Yesus. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan dari sebagian firman Tuhan, dan mari kita pujikan pujian seperti yang Kau ingini. Dosaku
dan mudah dan jelas, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang panas Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada mudah dan jelas, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita mulai dari refnya lagi dan saya persilakan untuk Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita tunduk kepala, kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat berkat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang hari Tuhan sudah memberkati kami semua dengan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga.
Kami akan menyiapkan hati kami, pikiran, perasaan kami semua, bahkan pendengaran, disucikan dengan kuasa firman-Mu, dan layakan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan roh jahat setan, kami ikat, kami usipatakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan dimanapun berada saat ini, baik yang ada di rumah, baik yang ada bersama-sama mendengarkan lewat siaran langsung. Pada saat ini biarlah Tuhan Engkau tolong kami semua, urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Al-Kudus-Mu. Karena pada hari ini kita akan mengingat kembali di mana Tuhan kita Yesus Kristus, Ia sudah mati, bahkan Ia bangkit. Dia bangkit, sudah kukasih dalam Tuhan, untuk naik ke sorga, untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita akan membaca beberapa ayat pada malam hari ini. Kita akan membuka di dalam kitab kita, yaitu kitab Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-9. Yesaya pasal 46 ayat 9 berbunyi demikian: Ingatlah hal-hal yang dahulu, dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku. Jadi sudah kukasih dalam Tuhan, dulu Allah kita yang mati, ya, yang mati di atas kayu salib, sekarang Dia sudah bangkit, menunjukkan bahwa pribadi itu sudah kasih dalam Tuhan sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan maut. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, Dia bangkit, ya, Dia bangkit, sudah kasih dalam Tuhan. Untuk apa? Mengalahkan maut, mengalahkan dosa yang mengikat manusia pada hari-hari. Dia akan bangkit dalam kemuliaan yang luar biasa, di mana sudah kasih dalam Tuhan, manusia tidak boleh menjamah Dia, sebab Dia harus pergi lebih dahulu, mau bertemu dengan Tuhan atau Allah atau Bapa yang ada di sorga. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga berkata, Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga berkata, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah Maha Besar, di tempat yang maha tinggi. Sudah aku kasih dalam Tuhan, Allah kita Dia naik ke sorga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, dengan cahaya kemuliaan Allah yang begitu mulia, di mana Yesus sedang terangkat, sudah kasih dalam Tuhan naik ke sorga, ya. Yesus naik ke sorga, artinya Yesus memisahkan diri dari murid-muridnya, ya. Yesus memisahkan diri dari murid-muridnya, dari orang-orang yang mencari Dia pada waktu ada di kuburan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, ya, yang ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Yohanes 20 ayat 17 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa.
Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Ya, jadi Yesus sudah kasih dalam Tuhan bangkit. Dia akan pergi kepada Allah Bapakku dan Allah Bapakmu. Ya, sudah kasih dalam Tuhan. Dia akan pergi, saudaraku, dalam kemuliaan yang luar biasa. Tadi saya mengatakan dia terangkat atau dia naik. Saudaraku, ada satu tanda pemisahan. Pemisahan dari antara Yesus yang bangkit dan pemisahan antara murid yang ditinggalkan. Pada waktu itu Yesus berkata, jangan memegang aku. Bahasa Alkitab memegang, tapi bahasa sehari-hari mengatakan jangan jamah aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Artinya sudah kasih dalam Tuhan, kemuliaan daripada Yesus itu begitu luar biasa. Jadi tidak boleh diganggu, tidak boleh dikotori oleh zaman manusia. Allah lebih dahulu akan naik ke sorga, sudah kasih dalam Tuhan, untuk bertemu dengan Allah Bapakku dan Bapakmu. Ya, sudah kasih dalam Tuhan. Apa sih keperluan daripada Yesus naik ke sorga? Apa pentingnya? Apa perlunya Yesus itu naik ke sorga? Yohanes 14 ayat yang ketiga berkata, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Bawa ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ini kerinduan Tuhan, di mana Dia pergi naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara, supaya di mana Bapa berada, saya dan saudara juga berada. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Yesus itu adalah sebagai imam besar, ya, sebagai imam besar yang tidak ada cacat celah, ya, untuk menjadi suatu pembela buat kehidupan saya dan saudara. Di mana Yesus naik ke sorga, sudah kasih dalam Tuhan, menjadi perantara antara Allah dan manusia. Jadi Yesus menjadi perantara antara Allah dan manusia. Mari lebih dahulu kita akan melihat di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14. Ibrani 4 ayat yang ke-14 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baik kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Imam besar agung, sudah kasih dalam Tuhan, ya, imam besar agung yang sudah melintasi langit, sudah melintasi segala langit, sudah kasih dalam Tuhan. Dia sampai ke sorga, melintasi segala langit, artinya sudah melewati segala perkara-perkara yang ada di bumi, melewati perkara-perkara yang ada di udara. Dia sudah melewati semua. Lewat apa? Lewat proses kematian, di mana Yesus datang ke dunia. Lewat proses kelahiran, dihadapkan dengan banyak tantangan waktu ada di bumi, dan dia mati di atas kayu salib. Sudah kukasih dalam Tuhan, berjuang untuk keselamatan kita semua manusia yang ada di muka bumi. Dalam kitab Efesus
Suratan Paulus pada jemaat yang ada di Efesus pasal yang ke-6 12 berkata, Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi Yesus naik, saudaraku, ke sorga. Dia sudah melewati beberapa tingkat pemerintah, penguasa-penguasa di dunia ini, melawan penghulu-penghulu dunia, ya, melawan, saudaraku kasih dalam Tuhan, kegelapan, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Dia sudah melewati semua, dia menembusi semua, dia naik, dia ada di dalam kerajaan sorga. Itulah Allah kita, Yesus Kristus, yang hidup, bukan yang mati. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ia sebagai imam besar, ia akan melayani umatnya. Di dalam saudara kasih dalam Tuhan, Yesus ada di dalam kerajaan sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Efesus pertama ayat yang ke-20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan. Saudaraku, mendudukkan dia di sebelah kanan. Ini, saudaraku, satu posisi yang luar biasa. Allah tempatkan sebelah kanan. Yesus ditempatkan di sebelah kanan, saudara. Di mana sudah kasih dalam Tuhan, semua harus sudah kasih dalam Tuhan menyembah kepada dia, semua harus berhadapan kepada dia. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita melihat lebih dahulu di dalam kitab Mazmur pasal 110 ayat 5 dan 6 berbunyi demikian. 110 ayat 5 dan 6 berbunyi demikian, Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja, dan hari murkanya ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Ia meremukkan orang yang menjadi kepala di negeri luas. Sudah kasih dalam Tuhan. Jadi dia duduk di sebelah kanan, ada wibawa, ada kuasa untuk meremukkan penguasa, meremukkan, sudah kasih dalam Tuhan, kepala-kepala yang ada di negeri yang luas, ya, sudah kasih dalam Tuhan. Ya, duduk di sebelah kanan, ya, ada wibawa, ada kuasa untuk meremukkan orang-orang yang menjadi kepala, yang bangga dengan segala sesuatu. Di dalam Ibrani 9 ayat yang 24 berkata, sebab Kristus bukan masuk dan tempat kudus. Kami ulangi, Ibrani 9:24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Yesus naik ke sorga, sudah kasih dalam Tuhan, menghadap Allah. Gunanya apa? Untuk kepentingan kita, kepentingan saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Itu sebabnya sudah kukasih dalam Tuhan, kita sebagai orang yang percaya di hari-hari ini kita harus lebih sungguh-sungguh percaya, lebih sungguh-sungguh lagi mencari Dia. Kita tidak boleh main-main dengan waktu ini, karena waktu ini semakin hari semakin sulit, semakin susah. Bahkan sudah kasih dalam Tuhan, nanti keadaan dunia ini sudah kasih dalam Tuhan, nanti akan berada pada satu tangan manusia yang akan menguasai dunia ini. Puji Tuhan, sudah ku kasih dalam Tuhan. Kita melihat lebih dahulu di dalam kitab Ibrani ayat pasal 7 ada 27 yang berkata,
Ibrani 7 ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi Allah kita hanya satu kali mati, ya, hanya satu kali mengorbankan dirinya. Untuk siapa? Untuk umat-umat Tuhan, untuk saya dan saudara dimanapun kita berada yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang terakhir, saudaraku, sebagai ayat pengunci di dalam firman Allah, kita lihat dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5. 1 Timotius pasal yang kedua, sudah kasih dalam Tuhan, berbunyi demikian: karena Allah itu esa, dan esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Dia adalah Allah satu-satunya, mati, bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi perantara antara manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia. Itu, sudah aku kasih dalam Tuhan, adalah imam besar agung, ya, yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita semua. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang kita bisa terima pada saat malam, pada saat ini. Mari kita akan, sudah kasih dalam Tuhan, menyanyi satu pujian yang berkata, ku dekatkan. Satu pujian yang berkata, ku dekatkan, ku dekatkan. Dekatkan hatiku padamu, condongkan pikiranku padamu. Kupaksakan kehendakku mengikutimu. Kurelakan kau membentukku. Sekali lagi dari atas. Dekatkan hatiku padamu, condongkan pikiranku padamu. Ku paksakan kehendakku mengikutimu. Ku relakan kau membentukku, dan ku berlari, dan ku berlari kepadamu, yang terbaik bagiku. Jalan di depan, jalan di depan, tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Dan ku berlari, dan ku berlari kepadamu. Amin. Haleluya. Yang terbaik bagiku, jalan di depan, tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin. Sekali lagi, kor. Dan ku berlari, dan ku berlari kepadamu, yang terbaik bagiku. Jalan di depan, tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus yang menjamin hidup. Kita tunduk kepala. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah bangkit, naik ke sorga, menyediakan tempat buat kami, bahkan menjadi imam besar agung dan menjadi perantara
antara manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, baik yang ada di mendengar Tuhan live streaming ini. Tuhan, Engkau tolong Tuhan kami semua, biarlah urapan dari surga mengurapi kami semua. Kuasa-kuasa kegelapan roh setan yang senantiasa mengganggu kami ikat, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun Engkau berada saat ini Tuhan. Berkati dengan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Berkati dengan berkat-berkat jasmani, makan minum pakai Tuhan, cukupkan kami semua Tuhan. Bahkan pelayanan kami Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh El Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kamu sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang bimbang Tuhan sudah berikan ketetapan dalam hati mereka untuk terus percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami semua jauh dekat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta mengakhiri ibadah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Dadah semua, sampai ketemu pada minggu yang akan datang.